Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanih. Thayyib ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Adik-adik santri kelas 11 KMI, alhamdulillah di kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran Al-Hadits di pembahasan Kitabuz Zakah bagian yang kedua di hadis nomor 177. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang matan hadis, maknanya, kemudian mufradatnya, setelah itu beberapa faedah yang sampai di faedah terakhir, yaitu di man malaka nisaban wa hadza huwa qaulul jumhur wa huwal adhar. Bagian yang kedua ini kita akan sedikit membahas tentang beberapa faedah-faedah yang di pertemuan sebelumnya belum kita sampai untuk masuk ke faedah tersebut, yaitu di faedah yang berkaitan dengan kosakata atau berkaitan dengan makna kalimat yang terdapat di dalam matan al-hadis, sebagaimana yang pernah kita baca di hadis yang ke-177 dengan perawinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Thayyib. Kita mulai. Faturaddu ala fuqaraihim fihi dalilun ala annal fuqara'a masrafun min masarifiz zakah. Wastudilla bihadhihi lafdah ala jawazi hasri zakah fi ahadil asnaf ats-tsamaniyah al-madhkurina fi surati Taubah. Di sini makna dari faturaddu ala fuqaraihim yang pernah kita artikan, terjemahkan sesuai dengan matan, yang dikembalikan harta-harta yang dijadikan sebagai kewajiban zakat tersebut kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini penggalan perintah Nabi kepada sahabat yang diutus, yaitu Mu'adz bin Jabal. Penggalan matan hadis ini menunjukkan sebuah dalil bahwasannya orang-orang fakir itu termasuk dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dan ada beberapa dari kalangan ulama yang mengambil sebuah kesimpulan hukum dengan lafadz ini tadi, diperbolehkan untuk memberikan atau menyalurkan harta zakat kepada salah satu dari 8 golongan tersebut, yaitu yang terdapat di surat At-Taubah. Siapa saja mereka? Ini tolong diperhatikan, barangkali keluar dalam soal ujian. 8 golongan yang berhak menerima zakat, atau yang kepada 8 golongan tersebut zakat itu apa? Diberikan, dibagikan. Orang-orang kaya yang memiliki harta benda tentunya sesuai dengan syarat nisab dan haul, maka dia wajib untuk memberikan sebagian kelebihan haknya, harta bendanya, kepada 8 orang tersebut. 8 orang penerima zakat. Siapa saja? Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam gharim, orang yang terjerat hutang, yang ketujuh pejuang di jalan Allah, dan yang kedelapan ibnu sabil, orang yang dalam keadaan safar, membutuhkan bantuan, baik berupa dana dan yang lain. 8 orang tadi berhak menerima zakat. Di sini disebut dengan al-asnaf ats-tsamaniyah. Dalilnya ada di surat At-Taubah. Kemudian faturaddu ala fuqaraihim ustudilla bihi ala anna zakata yuhramu naqluha min baladil mal. Ada beberapa ulama yang berpendapat dengan penggalan matan hadis ini bahwasannya zakat itu tidak diperbolehkan
diubah dari yang misalnya zakat bahan pokok, kemudian diubah bentuknya ke atau diganti dengan apa? Uang, diganti dengan misalnya harta yang lain, itu tidak boleh. Itu salah satu pendapat dari beberapa ulama yang mengambil kesimpulan hukum dari penggalan matan hadis ini. Faturatu ala fuqaraihim. Jadi misalnya kalau zakatnya itu dengan zakat makanan pokok, misalnya beras atau gandum atau yang lainnya yang merupakan bahan dasar pokok makanan suatu negeri atau suatu daerah, maka tidak boleh diganti dengan harta. Atau misalnya zakat binatang ternak atau zakat pertanian, maka tidak boleh diganti dengan yang namanya harta. Ini merupakan salah satu pendapat. Kemudian tu'khadhu min aghniyaihim fihi dalilun ala annal imam wa nuwabuhu yarji'u ilaihim akhdhu zakah wa qad dzakara al fuqaha'u bi anna hadzal hukma huwa fil amwalidh dhahirah tunal amwalil khafiyah wa qad yakhtaliful malu dhuhuran wa khafa'an baina zamanin wa akhar. Di sini intinya bahwasannya yang berhak untuk mengambil, memerintahkan dan mengelola harta zakat itu adalah imam, pemimpin, wa nuwabuhu, dan para wakilnya. Karena ini terkait dengan apa? Terkait dengan ketentuan mengambil harta yang wajib dizakati. Karena saking banyaknya, maka tentu ada pengelolanya. Di sini yang dipasrahi adalah seorang imam, pemimpin suatu negara, wa nuwabu, dan para pembantunya. Dan banyak dari kalangan ulama atau ahli fikih, fuqaha, yang menyebutkan bahwasannya hal tersebut, pengelolaan yang di bawah kekuasaan para imam, pemimpin negara, dan para wakilnya atau pembantunya, itu khusus di harta benda yang sifatnya tampak, bukan yang sifatnya tidak tampak. Dan ada juga ulama yang berselisih pendapat terkait dengan harta benda yang tampak atau terlihat dan yang tidak tampak, terkait dengan masalah waktu ataupun yang lain, misalnya masalah nisab atau masalah haul. Di sini ada istilah harta yang tampak dan yang tidak tampak. Misalnya harta yang tidak bergerak atau harta investasi, misalnya sawah atau misalnya perniagaan dan yang lainnya. Tapi di sini intinya yang perlu kita ketahui adalah adanya seorang pemimpin, kepala negara bersama dengan para pembantunya, menteri-menterinya yang memiliki tugas untuk mengelola harta zakat. Kemudian dari pengelolaan tersebut, harta zakat itu bisa diberikan kepada orang yang memang wajib atau berhak menerima zakat. Kemudian faidah berikutnya, fa iyyaka wa karaima amwalihim alladzi ya'khudhu shadaqata waz zakata la ya'khudhu min ahsanil amwal wa innama ya'khudhu min awasitiha. Terkait dengan tadi pengelola, petugas yang mengambil harta zakat dari orang-orang kaya atau orang-orang yang memang memiliki kelebihan harta. Dengan kelebihan harta tersebut wajib untuk memberikan zakat kepada petugasnya. Tapi di sini ada syaratnya. Bagi orang yang memiliki amanah, tugas untuk mengambil sedekah ataupun zakat, maka tidak diperkenankan untuk mengambil harta yang paling bagus di antara orang-orang kaya tersebut atau di sisi orang yang berhak memberikan kewajiban zakat, melainkan hanya mengambil dari harta benda yang sifatnya pertengahan, bukan yang paling berharga di antara mereka. Sifatnya hanya kelebihan harta. Karena ini nanti terkait dengan masalah sifat akhlak atau al-ihsan, al-ma'ruf dan yang lain. Jadi ada adab bagi seorang petugas yang diamanati oleh seorang kepala negara atau pemimpin ketika mengambil atau meminta kepada orang yang kaya
untuk memberikan kewajiban harta zakatnya. Bukan cara memaksa, bukan yang terbaik yang diambil, bukan, tapi yang sifatnya awasitiha, pertengahan. Memang yang sudah layak untuk dizakati sesuai dengan ketentuan syar'i. Kemudian wattaqi da'watal madlum fihi isyaratun ila annal musaddiq idza akhadha aktsar minal wajib fa innahu qad dzalama bidzalik. Di sini ada sebuah isyarat terkait dengan petugas tadi yang mengambil harta zakat kepada orang-orang kaya, yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan kelebihan hartanya kepada petugas agar jangan sampai petugas itu berbuat melampaui batas. Karena nanti kalau berbuat melampaui batas, tidak mengambil harta zakat dari orang-orang kaya, tetapi mengambil seenaknya, melebihi dari semacam batasan yang telah ditentukan oleh keputusan syar'i, maka dia telah melakukan semacam sebuah kezaliman kepada orang yang wajib untuk memberikan harta tersebut. Kalau makna dari wattaqi da'watal madlum adalah, dan berhati-hatilah engkau wahai Mu'ad dengan doanya orang yang terzalimi. Di sini maksudnya orang kaya yang memiliki kewajiban mengeluarkan harta zakat, tapi dia dipaksa oleh petugas yang mengambil zakatnya itu untuk memberikan harta yang terbaik di sisi mereka. Padahal zakat itu kelebihan hartanya, bukan yang terbaik, bukan yang misalnya sangat berharga bagi mereka, rumah atau hewan ternak dan yang lain, tapi awasitiha, harta benda yang memang sudah memiliki syarat nisab dan haul yang wajib diserahkan zakatnya, tapi sesuai dengan keputusan kaidah syar'i. Berikutnya at-tahdziru minal dzulmi wa tahdhiru min da'watil madlum. Berhati-hati, mewaspadai dari bentuk segala kezaliman dan dari doanya orang yang dizalimi. Tayyib, itu tadi setelah kita selesai membahas tentang mufradat dan faidah-faidah penting yang terkandung dalam hadis nomor 177, maka nanti silahkan kalian adik-adik untuk disimak kembali, karena ini termasuk hadis yang penting karena dia berada di dalam muqaddimah kitab Az-Zakah. Semua tidak harus dihafal, tidak harus dibaca, yang penting kalian paham. Terutama ini tadi 8 golongan yang berhak menerima zakat. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya 178. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsi awakin shadaqah wala fima duna khamsi daudin shadaqah wala fima duna khamsati ausukin shadaqah. Nukarir, kita ulang. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsi awakin shadaqah wala fima duna khamsi daudin shadaqah wala fima duna khamsati ausukin shadaqatun. Maknanya langsung ya, kita langsung masuk ke makna tanpa diulang lagi matanya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada zakat harta jika kurang dari 5 auqiyah. Tidak ada zakat unta jika kurang dari 5 zaud. Dan tidak ada zakat buah-buahan atau biji-bijian jika kurang dari 5 wasak. Tentunya makna zaud, makna ausak ini istilah syar'i terkait dengan ukuran atau batasan, entah itu jumlah yang terkait dengan pengeluaran harta zakat. Nanti insya Allah akan kalian pelajari di mata pelajaran fikih. Di sini kita hanya sebatas untuk mempelajari hadis
matannya dan juga faidah-faidahnya. Ini nanti insya Allah ada waktunya akan kalian pelajari dengan lebih mendalam lagi di mata pelajaran fikih terkait dengan bab zakat. Apa itu zaud, apa itu wasak, apa itu ausuk dan yang lain. Tapi di sini sudah ada penjelasan tapi secara singkat. Baik, kita masuk ke maknanya. Zaudun, az-zaudu yutlaqu 'ala salas minal ibil ilal ashar, yaitu semacam jumlah dari hewan ternak, yaitu unta di sini, yang jumlahnya dari 3 sampai 10. Berarti kalau unta yang seseorang memiliki unta yang berjumlah lebih dari 3 sampai 10, maka dia dinamakan dengan zaudun minal ibil, berhak untuk mengeluarkan zakat. Batas minim yang diwajibkan pada pemilik unta apabila memiliki 3 sampai 10, maka dia wajib untuk memberikan haknya, yaitu menzakati untanya atau binatang ternaknya. Ausukin jamak dari wasak, wa huwa situna so'an biso'an nabawi. Ini ukuran terkait dengan bidang perkebunan atau pertanian, tanaman atau biji-bijian, yaitu ukurannya ya situna so'an, 60 sok dengan sok nabawi, dengan perbandingan ukuran sok nabawi. Semacam takaran. Kalau di kita misalnya gantang, 60 gantang atau 300 gantang, entah itu on atau kilo. Tapi di sini istilahnya adalah so'an. Kemudian anna zakata laha nisabun wa annal khawla innama yabtadi'u bimilkin nisab. Ini terkait dengan masalah nisab dan khaul. Harta benda atau kekayaan yang wajib dizakati itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah adanya nisab, dan yang kedua sudah mencapai haul. Ini penting ya. Apa itu nisab? Nisab itu kurang lebih maknanya adalah syarat dari jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Saya ulang, syarat dari jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau haul, batas waktu di mana harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Berarti nisab terkait dengan syarat jumlah hartanya. Kalau haul terkait dengan waktu atau masanya. Biasanya haul itu bila mencapai 1 tahun. Kemudian faidah berikutnya, al-auqiyah minal fiddah arba'una dirhaman fanisabul fiddah mi'ata dirhamin minal fiddah khusibat bimiqdaril fiddah minal jaramat fa asbahat bimathabati khamsu mi'ah wa khams wa samanun jaraman minal fiddah. Ini terkait dengan nisab ya, takaran atau jumlah harta benda terkait dengan emas dan perak yang wajib dizakati apabila sudah mencapai kelayakan nisabnya. Kalau ini fiddah berarti dia perak apabila sudah mencapai dengan nilai 40 dirham. Kemudian nisab fiddah itu adalah 200 dirham, ditentukan sesuai dengan ukuran gramnya. Maka dia kalau diukur dengan ukuran gram kurang lebih 585 gram. Kalau seseorang memiliki perak bisa diukur dan sampai ukurannya mencapai dengan 585 gram, maka dia sudah layak untuk dizakati. Kemudian az-zaudu al-wahid minal ibil. Az-zaud itu satu dari unta. Az-zaud. Berarti di sini semacam apabila seseorang memiliki ternak unta, dalam satu kandangnya itu memiliki 3 sampai 10 unta. Ini jumlah ya. Berikutnya tahdidu nisabi zakatil ibil wa annaha khamsun minal ibil. Penetapan batas nisab zakat unta bahwasannya adalah 5 ekor unta yang wajib untuk dizakati. Apabila seseorang sudah memiliki 5 ekor unta,
kemudian mencapai haul 1 tahun tanpa ada rekayasa, maka sudah wajib untuk dizakati. Al-wasak situ naso'an fayakunu nisabul kharij minal ardi 300 sa'. Batas jumlah bagi orang yang memiliki perkebunan atau pertanian, harta kekayaan yang keluar dari bumi itu adalah 300 sa' yang berhak untuk atau yang layak untuk dizakati hartanya. Apabila belum mencapai ukuran takaran 300 sa', maka belum boleh untuk dizakati. Kemudian az-zakah fil kharij minal ardi minas samarat wal hubub la tajibu illa fi mikyalat. Amma ma laysa bi mikyal fala zakata fihi wa kadza law kana mauzunan. Ini terkait dengan zakat pertanian atau tanaman-tanaman, biji-bijian yang keluar dari bumi. Ketentuannya adalah mikyal, bisa ditakar, bukan hanya sekedar ditimbang ya. Berarti syarat untuk seseorang yang memang memiliki profesi di bidang pertanian atau harta kekayaan yang keluar dari perut bumi, entah itu biji-bijian, entah itu buah-buahan, entah itu yang keluar dari ladang atau kebun, syaratnya adalah di mikyal ya. Selain dari itu maka belum mencapai ukuran untuk dikeluarkan zakatnya. Baik. Selesai materi kita di hadis 178. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan menghabiskan hadis-hadis terkait dengan kitab Az-Zakah, insyaallah. Tapi yang terpenting dari materi kita, sesuai dengan metode yang Ustadz sampaikan, apabila matan hadisnya itu sedang, pendek dan tidak panjang, maka wajib bagi kalian untuk menghafalkannya. Ini nomor 178, pendek, nanti silahkan kalian hafalkan. Selesai. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.